Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayat. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Di sini saya akan mereview ringkas mengenai buku Tahsin dan Tajwid Al-Quran karya Dr. Nasrullah LC MTAHI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ilmu tajwid. Baik, langsung saja di bab pertama itu ada pengertian ahruf sab'ah dan qiraah sab'ah. Nah, para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW dengan berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf ahruf sab'ah, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas, yang artinya saya dibicarakan oleh malaikat Jibril 1 huruf. Saya lalu terus meminta agar ditambah lagi sampai berakhir pada 7 huruf. Nah, dengan makna yang sederhana, yang dimaksud dengan ahruf sab'ah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa Arab tersebut. Kemudian yang kedua adalah qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai 2 murid rawi yang meriwayatkan bacaan imam tersebut. Di sini ada saya sebutkan ya. Yang pertama itu Nafi bin Abdul Rahman bin An-Nu'aim. Murid atau rawinya yaitu ada Qolun, nama aslinya adalah Isa bin Mina bin Wardan. Kemudian ada Warsh, nama aslinya adalah Utsman bin Said bin Abdullah. Yang kedua ada Abdullah bin Kathir al-Makki. Murid atau rawinya yang pertama adalah Al-Bazi, atau nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Kemudian adalah yang kedua itu Qunbul, nama aslinya Muhammad bin Abdurrahman al-Makhzumi. Kemudian yang imam yang ketiga ada Abu Amr, nama aslinya Zaban bin Ala al-Tamimi. Beliau mempunyai 2 murid atau perawinya. Yang pertama itu ada Ad-Duri, nama aslinya Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua ada As-Susi, nama aslinya Solih bin Ziyad bin Abdullah. Imam yang keempat yaitu Abdullah bin Amir Asyami. Murid atau rawinya yang pertama Hisham ibn Ammar bin Nasir bin Maisarah. Yang kedua Ibnu Zakwan, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Ahmad bin Zakwan. Imam yang kelima ada Imam Asim bin Abi al-Najwad al-Kufi. Murid atau rawinya ada 2, yaitu yang pertama Syu'bah dengan nama asli Abu Bakar Syu'bah bin Asyah al-Kufi, dan yang kedua adalah Hafiz bin Sulaiman al-Malhiro al-Kufi. Imam yang keenam ada Hamzah bin Habib al-Kufi atau Imam Imaroh. Murid atau rawinya ada 2, yang pertama Khalaf bin Hisham al-Asadi al-Baghdadi, yang kedua adalah Khalad bin Khalid al-Kufi. Yang ketujuh dan imam yang terakhir yaitu Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Hasan al-Kisai. Nah, beliau mempunyai 2 murid atau 2 perawi, yaitu yang pertama adalah Abu Al-Harith Al-Laith bin Khalid Al-Baghdadi, dan yang kedua adalah Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz bin Abu Amr Ad-Duri. Nah, 1 imam dari 7 qurra masing-masing mempunyai 2 rawi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Demikian ini terjadi karena masing-masing imam yang 7 dari tadi membaca Al-Quran dengan berbagai ragam bacaan Al-Quran. Bacaan yang beragam tadi disampaikan kepada murid-muridnya sebagaimana beliau menerima bacaan tadi dari guru-gurunya. Masing-masing rawi atau murid dari imam qurra yang 7 membaca bacaan Al-Quran di hadapannya dengan riwayat yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena tidak semua murid-muridnya menguasai ragam bacaan Al-Quran. Oke, langsung ke pembahasan ketiga yaitu pengertian qiraah asyrah. Imam Ibnu Al-Jazri merupakan generasi emas setelah Imam As-Satibi dalam ilmu qiraat. Hasil karyanya beliau tentang ilmu qiraat berjudul Tahbir al-Tashri'
fi al-qiraat al-ashri. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Al-Jazri menambahi 3 nama Imam Qurra dalam 7 yang telah disebutkan di atas, sehingga dikenal dengan istilah qiraah asyrah. Dalam karya tersebut, beliau juga tidak jauh berbeda dengan Imam Ibnu Mujahid yang menjadikan satu imam qori, 2 rawi dan satu toriko. 3 nama Imam Qurra tersebut yaitu yang pertama ada Imam Yazid bin Qatto al-Makhzumi. Riwayat rawinya yaitu ada Isa bin Wardan al-Madani dan Ibnu Jammas atau dengan nama asli Sulaiman ibn Muslim ibn Jammas. Dan yang kedua yaitu Yaqub bin Ishaq bin Zaid al-Basri dengan 2 perawi, yaitu yang pertama Ruwais dengan nama asli Muhammad bin al-Mutawakkil al-Lu'lu'i, dan yang kedua adalah Rauh bin Abdul Mu'min. Imam yang ketiga merupakan Khalaf bin Hisham bin Thalab al-Baghdadi. Beliau ini juga mengambil riwayat bacaan dari Imam Hamzah, di mana ada 2 rawinya yaitu Ishaq bin Ibrahim al-Marwazi al-Baghdadi dan Idris bin Abdul Karim al-Baghdadi. Nah, jadi selanjutnya yaitu pengertian qiraah sazah atau al-qiraah al-arba asyrah. Adapun qiraah sazah yaitu qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah sazah yang masih terekam datanya hingga sekarang ada 4 qiraat saja yang bersumber dari 4 imam. Masing-masing imam punya rawi. Qiraah tersebut dianggap sahih secara sanad, tetapi standar lainnya belum terpenuhi. Keempat qiraat tersebut yaitu adalah yang pertama Muhammad bin Abdullah Ar-Rahmah bin Mahihsan, dan yang kedua Yahya bin Mubarak bin Al-Maghfirah, kemudian Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, dan yang terakhir adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Kemudian adalah pengertian riwayat, qiraat, riwayat, dan thariqah. Qiraat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Seorang guru yang salah satu ragam bacaan Al-Quran dinisbatkan kepadanya dinamakan qori atau imam. Yang kedua yaitu riwayat. Riwayat merupakan sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam, meskipun melalui wasithah. Seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari imam tersebut atau rawi disebut imam. Seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari imam disebut adalah rawi atau riwayat. Kemudian yang ketiga yaitu thorik atau thariqah, sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari seorang rawi disebut thorik. Kemudian berlanjut ke bab kedua yaitu ada biografi Imam Asim dan rawinya. Biografi Imam Asim. Nama aslinya adalah Asim bin Abi An-Najid, sedang nama kunyahnya adalah Abu Bakar. Beliau seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Sanad Imam Asim dalam qiraat sampai pada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Asim telah membaca Al-Quran pada Abdurrahman As-Salimi dari Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau juga membaca qiraah pada Jahri bin Hubayshi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau membaca qiraah pada ulama tersebut, maka secara langsung beliau juga mengambil bacaan qiraat dari Abdullah bin Mas'ud dan juga qiraat Ali. Setelah beliau mengambil keterangan qiraat tersebut, kemudian beliau mengumpulkan dalam satu qiraah berdasarkan sumber yang lebih kuat. Nah, Imam Asim kemudian meninggal pada tahun 127 Hijriah. Kemudian yaitu biografi Imam Hafaz. Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi dari Qabilah Bani Asad. Nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah, meninggal pada tahun 180 Hijriah. Kemudian langsung saja biografi Imam Ibnu Al-Jazri. Nama aslinya adalah Abdul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf yang dikenal dengan
Ibnu Jazri. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 57 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran sejak umur 14 tahun. Kemudian lanjut ke bab 3, yaitu mengenal ilmu tajwid. Nah, menurut etimologi, membaguskan atau memperindah. Menurut terminologi, tajwid merupakan membaca Al-Quran Al-Karim dengan memberikan setiap huruf akan haknya dari segi makhraj, sifat, dan harokatnya. Kemudian makhrajul huruf, yaitu adalah tempat yang mengeluarkan suara huruf, tempat keluarnya huruf sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Kemudian ada sifat huruf, yaitu cara untuk melafalkan huruf dan membedakannya dari huruf satu dengan huruf yang lainnya dari segi sifatnya, seperti huruf itsbaq, hams, isti'la, qalqalah, rukhwah, takrirah, dan lain-lain. Kemudian pengambilan ilmu tajwid. Yang dimaksud di sini adalah dengan dua cara. Yang pertama, mendengar langsung dari bacaan guru yang mutqin, yang bersambung sanad bacaannya sampai Rasulullah, lalu murid menirukannya. Dan yang kedua, yaitu seorang murid membaca Al-Quran di hadapan guru, lalu ditashih langsung oleh beliau. Menggabungkan dua cara di atas, yaitu guru membaca Al-Quran lalu murid menirukannya, ini merupakan cara yang paling ideal. Kemudian peletak dasar ilmu tajwid. Peletak dasar atau pondasi ilmu tajwid dari sisi amalia atau prakteknya adalah Rasulullah, karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan beserta kaidah dan ilmu tajwid yang diterima secara talaqi dari malaikat Jibril. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat dengan bertalaki kepada Rasulullah, dan generasi tabi'in bertalaki kepada sahabat sampai generasi seterusnya. Adapun peletak pondasi ilmu tajwid secara teori, ulama berpendapat, di antara mereka ada yang mengatakan Imam Abu Umar Hafiz bin Amr al-Duri. Ada juga yang mengatakan Imam Musa bin Ubaidillah bin Yahya al-Baghdadi. Ada yang mengatakan Imam Abu al-Aswad ad-Duali. Ada juga yang mengatakan Imam Khalil bin Ahmad al-Faradi. Kemudian hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya yaitu apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Seperti itu. Kemudian adalah tingkat pahala membaca Al-Quran. Yang pertama ada al-muhsin, al-ma'jur, yaitu golongan yang membaca Al-Quran dengan baik dan mendapat pahala dari Allah. Kemudian yang kedua adalah al-ma'dzur, yaitu golongan orang-orang yang lisannya belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dari sisi tajwidnya, atau mereka belum menemukan seorang guru yang membimbingnya untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sungguhnya mereka ini mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah al-musi al-atim, yaitu golongan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar tetapi tidak mempraktekannya dengan sengaja ketika membaca Al-Quran. Golongan ini tentu berdosa ketika membaca Al-Quran karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tanpa memperhatikan ilmu tajwid dapat merubah arti kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan berupaya untuk mendapatkan pahala istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membacanya. Kedudukan ilmu tajwid yaitu kedudukan ilmu tajwid lebih mulia jika dinisbatkan pada ilmu-ilmu yang lain karena ilmu tajwid berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang keempat yaitu ada standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam Masyuti dalam Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhurul ulama. Yang pertama adalah bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang kedua adalah bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga adalah bacaan yang sesuai dengan mushaf atau rasm Utsmani. Kemudian bab 5 adalah adab membaca Al-Quran. Nah, adab untuk membaca Al-Quran atau tata krama baca Al-Quran yang paling penting di sini adalah yang pertama, hendaknya pembaca dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar gitu ya. Terus yang kedua adalah membaca di tempat yang suci untuk menjaga keagungan Al-Quran. Yang ketiga yaitu membaca ta'awud di permulaan bacaan baik di awal surat atau di tengah-tengah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qara'tal Qur'ana
Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yaitu apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang keempat yaitu membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Al-Baqarah. Sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-Qur'an menurut pendapat yang kuat. Kemudian nomor 5 adalah membacanya dengan khusyuk, dengan tenang sebagai wujud penghormatan pada Al-Qur'an Al-Karim. Yang keenam yaitu membacanya dengan bersatu serta memikirkan makna dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci. Yang ketujuh yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan terang serta memberikan hak kepada setiap huruf seperti membaca mad dan idgham. Yang kedelapan yaitu hendaknya pembaca memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an tanpa adanya unsur memberatkan. Kemudian yang ke-9 yaitu memberikan gigi dan pas gigi atau sejenisnya. Kemudian yang ke-10 bagi pendengar yang baik mendengar dari orang yang membaca Al-Qur'an secara langsung melalui ridho supaya mendengarkan dengan seksama serta memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ke-11 yaitu menahan diri dari membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan mengantuk. Kemudian ke-12 adalah adanya pembenaran serta keyakinan pembaca kepada Tuhannya dan kesaksiannya pada Rasulullah. 13 tidak memutuskan bacaan dengan berbicara bersama orang lain. Yang ke-14 membaca takbir setelah selesai membaca surat Ad-Duha. 15 memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat dan memohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah adab dalam membaca Al-Qur'an. Teman-teman, berlanjut ke bab selanjutnya yaitu tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Pertama kita harus mengetahui itu yaitu mahraj. Mahraj yaitu tempat mengeluarkan suara huruf yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, baik berdasarkan cara tahqiq maupun cara takdir. Cara menemukan makhraj yaitu untuk mengetahui tempat keluarnya huruf, maka huruf itu kita sukun atau kita tasydid terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan hamzah wasol pada huruf tersebut. Sekiranya suara itu berakhir pada suatu tempat, maka di sana kita dapat mengetahui makhraj hurufnya. Seperti itu. Kemudian adalah macam-macam makhraj huruf. Huruf abjad itu mempunyai 5 pokok makhraj, yaitu tempat keluarnya huruf yang dijabarkan yaitu 17 makhraj secara terperinci. Kemudian bagian-bagiannya itu seperti ini. Yang pertama ada al-jauf, yaitu yang artinya bagian rongga mulut dan rongga kerongkongan. Kemudian ada al-khalaq, yaitu tenggorokan. Kemudian al-lisan, yaitu lidah. Kemudian asyafatain, yaitu kedua bibir. Kemudian ada al-khayshum, yaitu pangkal hidung. Kemudian kita beralih ke bab selanjutnya itu tentang sifat-sifat huruf. Sifat huruf yaitu adalah cara atau metode melafazkan, mengucapkan huruf sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Pembagian sifat huruf yaitu yang pertama sifat yang kontradiksi atau berlawanan, dan yang kedua yaitu sifat yang tidak kontradiksi atau yang tidak berlawanan. Apa itu sifat yang berlawanan? Yaitu ini contoh sifat yang berlawanan kontradiksi, ada 5 sifat sekaligus perlawanannya. Yaitu yang pertama ketika di fathah setelahnya huruf alif qola, ketika di fathah setelahnya bukan huruf alif qad, ketika dhammah yaitu yaqulu, dan ketika disukun suqnahu, terus ketika di kasroh qila. Kemudian yaitu yang kedua yaitu sifat yang tidak kontradiksi, sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama ada as-sofir. Menurut bahasa berarti siul atau seriut, sedangkan menurut istilah adalah suara yang menyerupai suara burung yang mengiringi ketika mengucapkan salah satu dari 3 huruf. Kemudian yaitu al-qalqalah, yaitu memantulkan makhraj huruf ketika mengeluarkan huruf dalam keadaan mati hingga terdengar adanya tekanan suara yang keras atau kuat. Kemudian qalqalah sendiri dibagi menjadi 2, ada qalqalah kubro, kemudian ada juga qalqalah sugro, seperti itu. Kemudian ada alin, yaitu menurut bahasa berarti lunak, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dengan mudah, yaitu sifat yang memiliki 3 huruf, yakni alif secara mutlak, waw dan ya yang mati keduanya.
Kemudian ada al-inhiraf. Al-inhiraf menurut bahasa berarti condong, sedangkan menurut istilah adalah condongnya huruf dari makhrajnya sehingga mendekati makhrajnya huruf lain. Kemudian yang selanjutnya adalah at-takrir. Menurut bahasa berarti mengulang-ulang, maksudnya adalah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf ro. Takrir mempunyai satu huruf, yaitu huruf ro. Kemudian ada at-tafashi. Menurut bahasa berarti meluas atau melebar, sedangkan menurut istilahnya adalah menyebarkan atau meratakan udara. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada al-istitolah. Menurut bahasa berarti memanjang, sedangkan menurut istilahnya di sini adalah makhraj hurufnya berpanjangan dari tepi pangkal lidah hingga tepi ujung lidah. Kemudian di bab selanjutnya yaitu kita membahas tentang hukum ro ketika tafhim dan tarkik. Ro tafhim yaitu ro yang dibaca tebal dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Pertama, apabila ro di fathah dan dhammah seperti lafaz birabbikum. Kemudian apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jika ro disukun huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jika ro disukun ketika waqaf dan sebelumnya huruf yang disukun selain ya. Kemudian ada tarkik, yaitu ro dibaca tipis, yaitu ketika apa saja. Pertama, jika ro di kasroh. Kedua, apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh asli. Kemudian jika ro dimatikan ketika waqaf dan huruf sebelumnya berupa ya mati. Kemudian ada apabila ro dimatikan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal. Kemudian yang ketiga adalah boleh dibaca tafhim atau tarkik. Nah, jadi apabila ro disukun mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya ro berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Contoh firqotun. Nah, itu bisa dibaca kecil atau bisa dibaca tipis ataupun dibaca tebal. Jadi seperti itu. Kemudian poin B adalah apabila ro mati dalam keadaan waqaf dan huruf sebelumnya berupa huruf isti'la yang mati. Yang sebelumnya huruf isti'la berupa huruf yang berharokat kasroh seperti misrun. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya setelah membahas ro, tafhim dan tarkik, kemudian ada hukum tanwin, nun mati dan mim mati. Nah, kemudian hukum nun mati yang pertama, tapi kita membahas hukum mim mati terlebih dahulu, yaitu mim mati itu mempunyai 3 hukum. Yang pertama ada idgham syafawi, ada ikhfa syafawi, kemudian ada izhar syafawi. Nah, kemudian hukum nun mati. Nah, hukum nun mati adalah yang tidak berharokat menetapi keadaan ketika melafazkannya dan mewaqafkannya. Yang pertama itu ada izhar. Menurut bahasa berarti terang, jelas, sedang menurut istilah adalah apabila nun mati bertemu tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar maka dibaca jelas. Kemudian adalah idgham. Idgham menurut bahasa berarti memasukkan pada sesuatu. Sedang menurut istilah adalah memasukkan huruf yang mati pada salah satu huruf idgham yang hidup yang sebanyak 6 huruf. Jadi seperti itu. Idgham sendiri kebagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, seperti itu. Kemudian 3 ada iqlab. Menurut bahasa berarti memindah atau mengubah sesuatu, sedang menurut istilah adalah mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim pada huruf ba. Contoh alimum bidzatis sudur, seperti itu. Kemudian ada ikhfa. Menurut bahasa berarti tersembunyi atau samar, sedang menurut istilah adalah mengucapkan nun mati atau tanwin dengan sifat bacaan di antara izhar dan idgham tanpa tasdid dengan tetap menjaga dengungnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hukum lam ta'rif ketika idgham dan izhar. Definisi lam ta'rif adalah lam yang mati dan sebagai ziyadah. Hukum lam ta'rif itu terbagi menjadi 2. Pertama izhar, yaitu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh salah satu huruf qamariyah yang dikumpulkan dalam kalimat. Kemudian yang kedua adalah idgham, yakni memasukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringi dari salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf selain huruf qamariyah tersebut. Kemudian ada hukum lam ketika tafhim dan tarkik. Tafhim
itu ketika lam dibaca tafkhim pada dua keadaan sebagai berikut. Yang pertama, lamnya lafaz jalalah. Yang kedua, lamnya lafaz jalalah ketika didahului oleh huruf yang mati yang sebelumnya berharokat dhamma atau fathah. Kemudian ketika dibaca tarkik itu apabila yang pertama, lamnya lafaz jalalah ketika didahului harokat kasroh asli atau kasroh aridhoh. Kemudian yang kedua adalah lamnya lafaz jalalah ketika didahului oleh huruf mati yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi seperti itu. Kemudian ada pembahasan tentang idgham berdasarkan sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi tiga. Ada mutamathilain, ada mutajanisain, dan kemudian ada mutaqoribain. Idgham mutamathil menurut bahasa berarti kesamaan sama istilah, yaitu apabila ada dua huruf yang serupa bertemu dalam satu kalimat atau dua kalimat, huruf yang pertama mati sedangkan huruf yang kedua hidup. Nah, jadi dibacanya mutamatsilain. Kemudian yang kedua ada idgham mutajanisain, menurut bahasa berarti berjenis, yakni apabila ada huruf yang sama dengan makhrajnya dan berbeda dalam sifatnya itu dinamakan idgham mutajanisain, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada idgham mutaqarib, yaitu dalam arti bahasa berdekatan, yakni dalam ada dua huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifatnya, itu namanya idgham mutaqaribain gitu. Kemudian kita berlanjut pada hukum mat. Nah, dalam hukum mat ini artinya itu panjang, jadi macam-macam mat. Yang pertama itu ada mat wajib mutasil. Jadi mad wajib mutasil apabila ada hukman bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka dinamakan mad wajib mutasil. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil, yaitu apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat maka dinamakan huruf mad jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga ada mad arid li sukun, yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun arid disebabkan waqaf maka dinamakan mad arid li sukun. Kemudian yang keempat adalah mad lazim, apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasdid maka dinamakan sebagai mad lazim. Menurut kesepakatan ulama harus membaca panjang penuh mad lazim sebagai 6 harokat. Kemudian selanjutnya itu ada mad lazim, itu terbagi menjadi beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mad lazim harfi musaqqal, itu apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang ditasdid pada permulaan surat yang berupa huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah mad lazim harfi mukhaffaf, apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukun pada permulaan surat kalimat huruf hijaiyah yang dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang selanjutnya itu ada mad silah, apabila ada hak kinayah yaitu hak dhamir untuk laki-laki atau tunggal berada di antara dua huruf hidup maka dinamakan mad silah. Mad silah dibagi menjadi dua, yaitu mad silah kubro dan mad silah syugro, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mad badal. Mad badal itu apabila hamzah bertemu dengan huruf mad maka dibaca panjang dua harokat. Kemudian selanjutnya yaitu ada mad iwat, yaitu mad dalam tingkah waqaf sebagai ganti dari dua fathah tanwin. Kemudian ada mad lin, apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dan keadaan waqaf maka dinamakan sebagai mad lin. Kemudian selanjutnya yaitu hukum 7 alif. Menetapkan alif ketika tingkah waqaf dan membuangnya ketika tingkah wasl yang berada pada kalimat sebagai berikut. Pertama, alif dhamir mutakalim dibuang ketika mengucapkan dalam tingkah wasl dan menetapkan alif ketika tingkah waqaf. Kedua, alif lakina dalam surat Al-Kahfi. Ketiga adalah lafid, ada alif dalam surat Al-Ahzab, ada alif dalam surat Al-Ahzab, ada alif dalam surat Al-Ahzab. Kemudian ada alif qawarir yang pertama bukan yang kedua dalam surat Al-Insan. Kemudian ada alif salasilah dalam surat Al-Insan. Kemudian bab selanjutnya yaitu berdiam sejenak atau saktah. Definisi saktah latifah yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa bernapas dengan niat melanjutkan bacaan. Tanpa tempat sakta dalam Al-Quran Al-Karim sesuai bacaan Imam Hafiz menurut metode Syatibiyah berada pada beberapa tempat sebagai berikut. Yang pertama yaitu walam yaj'al lahu iwaja surat Al-Kahfi. Kemudian yang kedua adalah qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman dalam surat Yasin ayat 52. Selanjutnya itu ada waqila man raq pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Kemudian kalla bal rana ala qulubihim surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dan kemudian ma'auni anni maliyah
halaka anni sultaniyah pada surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Kemudian yaitu ada hamzah wasol dan hamzah qata. Nah, hamzah qata ialah hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasol dan ketika di permulaan kalimat. Dinamakan hamzah qata karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Tempat hamzah qata berada pada selain hamzah wasol. Kemudian hamzah wasol ialah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam dengan kata lain. Hamzah yang dibaca di permulaan kalimat tapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada waqaf dan ibtidah. Waqaf dan ibtidah termasuk hukum seni membaca yang bagus serta paling penting. Untuk definisinya, menurut istilah adalah memutus atau menghentikan suara dalam diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan pembaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan niat melanjutkan bacaannya lagi. Tempat waqaf berada pada akhir kalimat atau bisa juga di akhir ayat. Waqaf tidak boleh dilakukan pada akhir kalimat yang tulisannya masih bersambung dengan kalimat lain. Kemudian ada hukum waqaf dalam penghujung ayat. Di dalam Al-Quran Al-Karim tidak ada hukum untuk wajib waqaf kecuali jika ia mewaqafkan ayat tersebut dengan niat agar maknanya rancu atau menyimpang dari maksud ayat. Nah, maka ia akan berdosa. Dalam membaca Al-Quran tidak dapat waqaf yang terdapat waqaf yang bersifat wajib sehingga berdosa bagi yang tidak melakukannya, yaitu juga waqaf yang haram sehingga berdosa ketika melakukannya. Seperti itu. Kemudian ada sebab-sebab waqaf, yaitu yang pertama berarti terpaksa dilakukan oleh qori karena kehabisan nafas, batuk atau lupa dan sebagainya. Kedua yaitu berhenti untuk maksud ujian, bertujuan menguji pembaca, yakni ketika pembaca diuji untuk menerangkan kata-kata terpotong. Yang ketiga yaitu berhenti yang dipilih, yaitu pembaca berhenti dengan kemurnian kehendaknya, ini waqaf yang dituju atau disengaja atau yang dipilih karena sebab lain, sebab di atas. Bagian ini yang akan kita kupas dalam bab ini. Kemudian yang terakhir adalah berhenti pada kalimat-kalimat dalam satu ayat yang terdapat perbedaan qiraat. Berhenti pada kalimat-kalimat seperti ini dengan tujuan membaca semua ragam qiraat yang terdapat pada satu ayat. Kemudian di sini ada pembagian waqaf tam, itu terbagi menjadi kemudian di sini ada pembagian waqaf. Nah, pembagian waqaf itu ada 4. Ada waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qobih. Jadi seperti itu. Kemudian definisi ibtidah. Ibtidah dalam ilmu tajwid bermakna memulai bacaan setelah berhenti karena waqaf. Ibtidah selalu dilakukan oleh pembaca dalam keadaan ikhtiari. Beda halnya dengan waqaf yang bisa dilakukannya secara ikhtiari atau ittirari. Ibtidah secara bahasa bermakna memulai. Ibtidah dibagi menjadi 2, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Ibtidah yang diperbolehkan yaitu ibtidah pada kalimat yang tersendiri yang menjelaskan makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibtidah yang tidak diperbolehkan yaitu ibtidah yang diperbolehkan yaitu memulai bacaan pada kalimat yang tidak berubah atau merusak makna ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian yaitu penulisan Al-Qur'an. Jumhur menyatakan haram menulis mushaf dengan selain tulisan mushaf yang digunakan pada masa Utsman bin Affan. Sebagian ulama pendapat boleh menulis mushaf dengan tulisan sekarang, akan tetapi pendapat ini lemah atau dhaif. Dan bagi pembaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang dijelaskan pada berikut. Pertama yaitu yang terputus dan yang tersambung. Termasuk kekhususan dalam Rasum Utsmani, yakni setiap kalimat ditulis dengan 2 metode, yaitu terputus dan tersambung, seperti itu. Kemudian membuang dan menetapkan apabila kalimat yang diwakafkan itu berupa salah satu dari 3 huruf mad dan huruf tersebut ditulis pada Rasum Mushaf Utsmani, maka harus wakaf pada kalimat tersebut dengan menetapkan huruf mad pada kalimat itu. Kemudian ada lanjali dan lahan kafi. Lanjali adalah kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafaz sehingga makna menyimpang dari makna yang dikehendaki atau yang sesuai. Sementara itu lahan kafi adalah kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan, seperti kurangnya membaca panjang pada mat atau terlalu panjang dalam membaca mat atau tidak adanya kesamaan antara satu mat dengan mat yang lainnya. Kemudian bab selanjutnya itu tentang goroib Al-Quran sesuai riwayat Imam Hafiz dan Imam Asim. Imam Hafiz membaca dengan sin pada firman Allah sebagai berikut. Pertama yaitu wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kemudian
Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian wazadahu fil khalqi bastoh. Nah, membaca dengan shad pada firman Allah Ta'ala, lasta alaihim bimusaitir. Nah, membaca dengan shad dan sin pada lafaz al musaitirun dalam firman Allah, amhumul musaitirun, At-Tur ayat 37. Adapun pengucapan dengan shad itu lebih masyhur. Kemudian ada kalimat dhaif, terdapat pada 3 kalimat dalam surat Ar-Rum. Imam Hafiz membaca dengan 2 wajah, yaitu pertama membaca fathah huruf dot dan kemudian membaca dhammah pada huruf dot. Apabila membaca fathah pada huruf dot itu lebih diutamakan daripada penerapannya. Kemudian yang ketiga ada kalimah majreha. Dalam surat Hud ayat 41 Imam Hafiz membacanya dengan bacaan imalah, alif setelah ro. Berdasarkan hal ini ro menjadi tipis, imalah ialah suara berarti alif dan ya. Kemudian ada kalimat a'jamiyu. Dalam surat Al-Fusilat ayat 44 asal kalimah berupa 2 hamzah koto yang hidup. Keduanya hamzah yang pertama menunjukkan istifham, hamzah yang kedua termasuk asal kalimah. Imam Hafiz membaca hamzah koto yang kedua dengan bacaan tashil. Kemudian ada lafaz Atania dalam surat An-Naml ayat 36. Menurut Imam Hafiz, ketika tingkah wakof mempunyai 2 wajan, yaitu pertama menetapkan ya yang mati, kemudian kedua membuang ya bersama wakof pada huruf nun. Apabila dalam keadaan wasol maka ya ditetapkan serta di fathah. Kemudian selanjutnya yaitu sujud tilawah, dalil disyariatkannya sujud tilawah. Allah mencela orang yang tidak sujud tilawah dalam surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Rasulullah bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an dengan riwayat hadis dari Sahih Bukhari yang artinya Rasulullah pernah suatu ketika membacakan kepada kita salah satu surat, kemudian beliau membaca ayat sajadah, lalu beliau langsung sujud. Kita pun ikut sujud sehingga salah satu dari kita tidak dapat tempat untuk sujud. Nah, hukum dari sujud tilawah ini yaitu menurut mazhab Hanafi wajib bagi pembaca dan pendengar, baik sengaja mendengar atau tidak sengaja. Kemudian syarat, tapi jumhurnya sunnah bagi pembaca dan pendengar yang sengaja mendengar Quran. Dengan dalil sebuah riwayat dari Zaid bin Sabit, beliau berkata, aku membaca surat An-Najm pada Rasulullah dan tidak ada seorang pun dari kita yang bersujud tilawah. Kemudian syarat sujud tilawah. Sujud tilawah itu sebagaimana syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas kecil maupun besar, serta bebas dari najis, tertutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian cara sujud tilawah. Mazhab Hanafi, sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam juga tidak disyaratkan niat. Mazhab Maliki, sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam. Mazhab Syafi'i, disyariatkan niat takbiratul ihram seperti halnya salat juga dalam salam, juga dengan salam tanpa disyaratkan tasyahud. Dan bacaan pas sujud tilawah yaitu subhana rabbiyal a'la. Bacaan pada sujud tilawah, membaca 3 kali lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau dengan doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya, yaitu sebagai berikut. Kemudian yaitu perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Imam Ibnu Al-Jazri memilih 2 thorik sebesar bagi riwayat Imam Hafiz. Pertama Ubaid bin Syabah, kemudian Ahmad bin Sahal Al-Usnani mengambil bacaan dari beliau. Kemudian dari Ahmad bin Sahal Al-Usnani lahir 2 thorik, yaitu Ali bin Muhammad Al-Hashimi. Dari beliau muncul 10 thorik, Abu Thohir Abdu Al-Wahid bin Umar. Dari beliau muncul 14 thorik. Kemudian ada Al-Usul Al-Kulliyat, yaitu yang pertama Majais pun Fasil menurut thorik Al-Syatibi 4 rakaat 4 harokat tawasud. Adapun menurut thorik Tayyibiyah dalam beberapa thorik yang lain panjangnya 2 harokat. Kemudian ada wajib mutasil menurut thorik Syatibiyah 4 harokat. Adapun menurut thorik Tayyibiyah beberapa thorik dan
yang lain panjangnya itu 4 harokat. Kemudian gunnah jika jatuh setelah nun mati atau tanwin huruf lam dan ro. Menurut Thariq Syatibiyah, hukumnya gunnah tersebut idgham kamil tanpa gunnah. Adapun menurut Thariq Thayyibiyah dan beberapa thariq yang lain, hukumnya idgham nakis dengan gunnah. Kemudian yaitu ada saktah pada huruf sahih, sukun setelahnya huruf hamzah. Menurut Thariq Syatibiyah tidak ada sakta, adapun menurut Thariq Thayyibiyah itu ada sakta umum dan khusus. Kemudian ada takbir. Menurut Thariq Syatibiyah tidak ada takbir, adapun menurut Thariq Thayyibiyah boleh takbir, seperti itu. Kemudian yaitu bab selanjutnya membahas tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an. Fadilah dalam surat Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil sebagaimana Allah menurunkan Quran. Al-Fatihah itu sab'ul masani, yang terbagi antara aku dan hambaku. Kemudian yaitu fadilah Al-Baqarah dan Al-Imran, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat dan ahlinya yang pernah mengamalkannya didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran, lalu surat-surat yang lainnya. Kedua, diumpamakan oleh Rasulullah 3 contoh yang tidak bisa membuat aku lupa setelahnya. Beliau mengatakan keduanya bagaikan mendung atau awan atau bayang-bayang hitam yang mengayomi di antara keduanya. Al-Baqarah dan Al-Imran. Ada kemuliaan. Atau keduanya bagaikan 2 gerombolan burung yang banyak bulunya, yang mana nantinya akan menjadi pembela bagi yang selalu mengamalkan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian fadilah dalam 7 surat panjang, Al-Baqarah, Al-Anfal, dan Al-Baro'ah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil sab'ut tiwal, maka hal itu baik baginya. Rasulullah bersabda juga dalam hadis lain, surat ini atau Al-An'am ketika diturunkan di bumi diiringi oleh malaikat yang semuanya memenuhi ufuk. Kemudian ada fadilah surat Al-Kahfi sebagaimana hadis Rasul, yaitu barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya ia akan tersinari oleh cahaya antara waktu ia membaca dan antara 2 Jumat lagi. Yang selanjutnya yaitu fadilah dalam surat Al-Waqiah, sebagaimana hadis Rasulullah, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi membaca maksudnya fadilah dalam surat Musabbihah. Sesungguhnya Nabi membaca surat Al-Musabbihat dalam setiap malam sebelum tidur, lalu beliau mengatakan di dalamnya terdapat 1 ayat yang lebih baik dari 1000 ayat. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya Al-Ayah, seperti itu. Kemudian ada fadilah dalam surat Al-Mulk. Rasulullah bersabda, dalam Al-Quran ada surat yang mempunyai 30 ayat yang bisa mensyafaati seseorang sampai diampuni dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian fadilah surat Al-Zalzalah, sebagaimana hadis Rasul, barang siapa yang membaca idza zulzilati, maka disamakan baginya dengan membaca setengah dari Al-Quran, seperti itu. Kemudian fadilah dalam surat At-Takasur, sebagaimana Rasulullah bersabda, apakah diantara kalian tidak ada yang bisa membaca 1000 ayat tiap hari? Sahabat mengatakan, siapa yang bisa membaca 1000 ayat? Beliau bersabda, apakah diantara kalian tidak bisa membaca Alhaakumut Takatsur? Kemudian fadilah surat Al-Kautsar, yaitu sebagaimana hadis Nabi, ada 4 surat yang turun dari tempat di bawah arsy, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, beberapa akhir dari surat Al-Baqarah, dan Al-Kautsar. Kemudian fadilah surat Al-Kafirun, yaitu barang siapa yang membaca idza zulzilati, maka disamakan baginya dengan membaca setengah dari Al-Quran, seperti itu. Kemudian fadilah surat An-Nasr, sebagaimana hadis Nabi, yaitu apakah kamu sudah menikah? Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat. Dia menjawab, belum ya Rasul, saya tidak mempunyai harta yang bisa dipakai untuk biaya pernikahan. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu hafal surat Al-Ikhlas? Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, surat tersebut sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu hafal surat An-Nasr? Kemudian dia menjawab, ya. Nabi bersabda, surat tersebut sebanding dengan 1/4 Al-Quran.
Jadi seperti itu. Kemudian fadilah surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Surat Al-Ikhlas sebagaimana hadis Nabi, yaitu adakah Rasulullah sempat bersabda kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Pertanyaan itu dirasa berat oleh para sahabat. Lalu mereka balik bertanya kepada Nabi, siapakah yang dapat melakukannya ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, surat Al-Ikhlas sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian ada fadilah dalam surat Al-Mu'awwidzatain dari hadis Ibnu Abis Al-Juhani mengatakan, sungguhnya Nabi bersabda padanya, apakah aku tidak pernah memberitahu bacaan yang paling utama untuk meminta perlindungan pada Allah? Dia menjawab, ya. Seraya Nabi bersabda, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Mungkin itu saja yang dapat saya Alvin Hidayat sampaikan kepada teman-teman dan kepada Ustadz. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.